Yesus berbicara mengenai kemerdekaan manusia yang dibelenggu oleh dosa, yang diperbudak oleh, sebab kemerdekaan tanpa aturan, tanpa keterikatan adalah hidup yang tidak tertib. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak lepas dari jerih payah para pejuang kita yang rela mempertaruhkan hidupnya, yang rela mempertaruhkan jiwa raganya dengan semboyan apa? Berjuang sampai titik darah penghabisan. Lagi shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Kalau sudah dapat, kita akan bacakan silih berganti. Saya akan membacakan ayat 30, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang membacakan ayat yang ke-31. Nanti di ayat yang ke-36 kita baca bersama-sama. Di bawah satu perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Silakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tema kita yaitu kemerdekaan yang sejati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan bersejarah? Karena bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Dan di tahun ini, ulang tahun kemerdekaan Indonesia adalah yang ke-77. 77 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Dan kalau kita melihat ada begitu banyak perayaan-perayaan atau karnaval atau perlombaan dan begitu banyak hal-hal untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga orang-orang Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak lepas dari jerih payah para pejuang kita yang rela mempertaruhkan hidupnya, yang rela mempertaruhkan jiwa raganya dengan semboyan apa? Berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi mereka menempatkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan mereka secara pribadi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan diri sendiri mereka tinggalkan dan mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kemerdekaan, ada begitu banyak pendapat orang tentang kemerdekaan itu. Dan tentunya pendapat itu berbeda-beda. Misalkan merdeka itu berarti bebas. Bebas menentukan nasib bangsa sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain atau bangsa lain. Merdeka berarti lepas dari belenggu penjajahan. Kata penjajahan itu berasal dari kata jajah. Arti yaitu menguasai, memerintah secara paksa. Nah, jadi di bawah pemerintahan di bawah penjajahan berarti berada dalam kekuasaan secara paksa. Nah, orang-orang yang terjajah itu tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dan perasaannya, sebab semuanya itu dikekang oleh siapa yang menjajahnya. Jadi Bapak Ibu, penjajahan itu juga berarti perbudakan, sebab mereka yang terjajah itu berada di dalam kuasa siapa yang menjajahnya. Nah, kita bersyukur kita sudah merdeka, tapi bukan berarti kalau kita sudah merdeka kita bebas dari aturan atau hukum, atau kita bebas tanpa terikat oleh hukum, melainkan tetap ada aturan, tetap ada hukum dan keterikatan yang bertanggung jawab. Sebab kemerdekaan tanpa aturan, tanpa keterikatan adalah hidup yang tidak tertib. Nah, demikian pula dengan kemerdekaan rohani yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, apa saja kemerdekaan rohani yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus?
kita melihat hal yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kemerdekaan rohani, yaitu kita bisa melihat di ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hal pertama yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kemerdekaan rohani yaitu dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, Bapak Ibu, penting untuk kita pahami bahwa di sini Yesus berbicara dalam konteks, bukan dalam konteks kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi di sini Yesus berbicara mengenai kemerdekaan manusia yang dibelenggu oleh dosa, yang diperbudak oleh dosa. Nah, tetapi dengan angkuhnya di sini orang-orang Yahudi mengatakan di ayat yang 33 di situ dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, di sini mereka dengan angkuhnya mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun. Di sini mereka menilai diri mereka adalah orang yang suci, orang yang tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena faktor keturunan langsung dari Abraham. Nah, benarkah demikian? Kalau kita melihat dalam surat Roma pasal 6, di situ mengatakan bahwa manusia dahulunya adalah hamba dosa, sehingga hukum Taurat itu diberikan kepada manusia untuk menjadi peringatan kepada manusia akan dosa itu. Nah, di dalam ayat ke-34 sampai ke-36, di sini Yesus menunjukkan sesuatu yang sangat jelas kepada manusia, yaitu dikatakan ayat ke-34 dan ke-35, di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan dosa tidak tetap di dalam rumah, tetapi anak tetap dalam rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus katakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, berbuat dosa itu artinya terus-menerus melakukan perbuatan dosa atau hidup di dalam dosa. Ini berbeda dengan jatuh ke dalam dosa ya. Jadi berbuat dosa itu terus-menerus melakukan perbuatan dosa atau terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, jadi istilah hamba dosa di sini itu berarti yang pertama, ia tidak bisa berbuat baik. Ia tidak bisa memilih untuk berbuat baik karena hamba dosa akan terus-menerus berbuat dosa. Nah, yang kedua, ini tidak berarti mereka berbuat dosa dengan terpaksa. Mereka berbuat dosa dengan sukarela atau dengan senang hati, bukan dengan paksaan atau keterpaksaan. Nah, yang ketiga, arti dari istilah hamba dosa yaitu tidak ada seorang pun yang tidak menjadi budak dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari keberadaan inilah manusia harus mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa dan hamba dosa, dan sewaktu-waktu bisa ditolak oleh Tuhan, dan mereka manusia butuh kemerdekaan dari perbudakan dosa itu. Pertanyaannya, siapakah yang bisa membebaskan manusia dari perbudakan dosa itu? Yaitu hanya Yesus Kristus sendiri. Hanya Yesus yang dapat membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai kebenaran yang memerdekakan manusia dari perbudakan dosa itu. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus memerdekakan manusia yang percaya kepadanya lewat karya penebusannya di atas kayu salib. Sama seperti Adam. Karena Adam, semua manusia jatuh ke dalam dosa, begitu juga dengan Yesus. Karena Yesus, semua manusia dimerdekakan dari dosa. Nah, itulah kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus,
yaitu kebenaran dari perhambaan akan dosa. Nah, jika Yesus mengetahui bahwa kebenaran itu akan memerdekakan mereka, itu berarti bahwa mengetahui kebenaran di dalam firman Tuhan akan membebaskan mereka dari dosa. Nah, jadi sebelum tinggal di dalam firman-Nya, mereka adalah orang-orang Yahudi yang belum mengalami pembebasan dari dosa. Nah, itulah sebabnya sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah, dosa tetap berdiam di dalam mereka. Kemunafikan, ketidakadilan, kebebalan, kebobrokan moral akibat dosa itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Nah, karenanya di sini Yesus sedang menawarkan kepada mereka sesuatu yang baru, yaitu apa? Kebenaran yang memerdekakan. Jadi kebenaran yang sejati itu tidak didasarkan atas maksud nasional atau bangsa, tetapi kelepasan dari segala dosa dan pengaruhnya yang menghancurkan. Nah, jadi kemerdekaan sejati itu menempatkan mereka dalam status dan wilayah yang baru, yaitu wilayah di mana Allah sepenuhnya meraja. Jadi kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu diakibatkan oleh anak itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah yang sanggup memberikan kemerdekaan yang sejati. Dan kemerdekaan yang sejati itu adalah kebebasan dari perbudakan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, mustahil kita bisa meraih dan menikmati kemerdekaan yang sejati. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar menikmati kemerdekaan yang sejati? Secara lahiriah kita memang sudah terbebas dari perbudakan dan penjajahan bangsa lain. Tetapi di dalam hal rohani, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Nah, Bapak Ibu, itu kita pertanyakan dan kita jawab dalam diri kita masing-masing. Nah, yang kedua, hal yang Yesus kerjakan dalam hal kemerdekaan yaitu yang kedua, hidup dalam aturan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang terbebas dari dosa, maka status dari orang Yahudi yang percaya ini tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Jadi sebagai anak mereka tinggal di rumah, tidak lagi di luar seperti hamba. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu tradisi dalam rumah tangga orang Yahudi, yaitu ada aturan yang tegas yang membedakan antara budak dan anak, yaitu anak adalah penghuni yang permanen dan ahli waris di dalam keluarga. Nah, tetapi sedangkan budak itu adalah penghuni sementara dan dapat ditolak atau dia dapat pergi dari rumah tersebut sewaktu-waktu. Jadi bukan penghuni yang permanen atau bukan ahli waris. Nah, oleh karena itu di sini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, dikatakan di dalam ayat yang ke-31, di situ dikatakan, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dikatakan jikalau kamu tetap di dalam bahasa Yunani itu memakai kata meno yang berarti tinggal tetap dalam firman-Ku dan kamu adalah murid-Ku. Tinggal menetap berarti tidak berpindah-pindah. Tinggal menetap yaitu continue. Jika kamu terus dalam firman-Ku. Nah, apa artinya terus dalam firman atau tinggal dalam firman? Yang pertama, arti terus dalam firman yaitu terus belajar firman Tuhan. Orang yang berhenti belajar firman Tuhan pasti akan tersesat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang murid yang sejati itu harus terus belajar firman Tuhan. Nah, di sini kita juga terlihat dari kata murid. Murid tidak bisa lepas dari yang namanya belajar. Jadi orang yang berhenti belajar tentu bukan disebut murid. Kalau seorang murid, maka kita harus terus belajar, melatih, mengasah
kemampuan kita untuk terus mengerti apa yang diajarkan oleh guru, itu seorang murid. Begitu juga dengan kita. Kita ada seorang murid yang terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, agar semakin hari kita semakin mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, kita perlu ingat Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan atau ilmu yang cukup sekali saja dipelajari. Firman Tuhan itu juga adalah makanan rohani bagi kita yang kita butuhkan terus menerus. Nah, kalau misalkan secara jasmani, kita pasti butuh yang namanya makanan secara jasmani. Kalau kita tidak makan, kita akan merasa lemas, tidak ada tenaga. Bahkan mungkin kita akan merasa tidak punya kekuatan. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita. Jadi kalau kita tidak membaca, merenungkan firman Tuhan terus-menerus, belajar firman Tuhan terus-menerus, maka kita akan lemah dalam iman kita. Kita tidak kuat, kita tidak mampu menghadapi tantangan masalah yang kita hadapi. Jadi firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang kita butuhkan terus-menerus. Tidak ada orang yang bagaimanapun kuat rohaninya tidak membutuhkan yang namanya makanan rohani lagi. Yang kedua, terus percaya pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, arti dari terus di dalam firman Tuhan itu artinya taat pada firman Tuhan atau menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam hidupnya. Maka kita akan mengetahui kebenaran. Seperti dikatakan ayat ke-32, situ katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tetap di dalam firman Tuhan, yaitu dia belajar, dia percaya dan taat kepada firman Tuhan, maka dia akan mengetahui kebenaran. Mengapa? Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kemerdekaan yang sejati itu terdapat di dalam Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan Tuhan Yesus memerdekakan kita dari perbudakan dosa, yaitu agar kita hidup di dalam iman kepadanya dan mengisi kehidupan kita yang sudah dimerdekakan dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya, jika kita orang Kristen yang sudah dimerdekakan, maka ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama yaitu merdeka dari kesalahan atau dosa. Artinya kita bersedia hidup di dalam kekudusan dan kejujuran. Yang kedua, merdeka berarti kita bersedia melayani orang lain. Kita bersedia menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang ketiga, merdeka berarti kita bersedia menjalankan seluruh aspek kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa dan kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba atau budak dosa, melainkan kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kemerdekaan dari Kristus bukan sekedar melepaskan kita dari dosa, tetapi untuk memulihkan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu supaya kita hidup dalam kebenaran sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tinggal dalam kebenarannya, itulah kemerdekaan, itulah yang memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. Amin.